Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcastnya Semap episode ke-21. Aku nggak tahu ya udah berapa kali ngobrol kalau everything connected atau teori kuantum semuanya saling terhubung antara holik, makhluk, makrokosmos dan juga mikrokosmos, atau dalam bahasa Islamnya tuh ada balancing, ada wasatiyah tuh balance antara yang habluminallah, yang vertikal, juga habluminanas yang horizontal. Nah, jadi hubungan keduanya tidak dapat dipisahkan. Kalau misalkan ada diksi dalam Islam yang man aropa nafsahu aropa robahu, justru kalau kita pengen kenal Allah tapi nge-cheat ya di kamar doang, justru mungkin kita bakal dikenalin diri kita dengan kita sosialnya bagus. Karena ada yang mengatakan, penyair favorit aku tuh Kang Tony Lesmana bilang bahwa ada bagian diri aku di orang lain. Contoh ya, imagine, you know what I mean, aku kayak rainbow, kayak pelangi, dan aku punya warna banyak, maka aku nggak bisa kenal Zam-Zam kalau aku nggak ketemu warna-warna lain yang sama denganku. Bingung nggak sih? Kayak semacam, aku bakal kenal diriku siapa kalau aku sosialnya bagus. Karena orang-orang yang datang padaku, yang kita temui, itu adalah pancaran dari diri kita sendiri. Jadi itulah kenapa dalam Islam tuh balance banget antara ibadah yang bentuknya mahdoh dan juga ibadah yang bentuknya sosial. Itulah kenapa hari ini aku bakal ngedatangin sosok seseorang, juga organisasi yang bergelut di sana, yaitu di bidang sosial. Karena sekali lagi, ini tidak hanya tentang human aja, tapi justru ini ada bentuk ibadah yang sangat luar biasa. Jadi selamat datang untuk ACT. Assalamualaikum Arido. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Zam-Zam. Sehat Arido? Alhamdulillah sehat. Bonjour. Bonjour à tous. Sabab ya. Aku cuma tahu itu doang. Oke, teman-teman, ini Arido, ini dari ACT atau Aksi cepat tanggap. Cepat tanggap. Jadi aku premisnya tadi agak muter-muter. Maksudnya ini teman-teman ini adalah teman-teman yang nggak utopis. Beliau-beliau ini terjun langsung ke lapangan untuk gimana sih cara menyejahterakan atau apa segala macamnya yang berkaitan dengan humanity. Karena you know, I mean, so many problem di lingkungan kita, dan rekan-rekan ini sekali lagi juga dalam dalam ikatan ibadah yang sangat luar biasa. Karena premisnya tadi aku bilang, karena dalam mengenal diri dan mengenal Tuhan justru dengan cara sosial yang baik. Nah, aku pengen boleh presenting dulu dari mulai nama A, juga mungkin ini ACT ini seperti apa bagi rekan-rekan yang mungkin baru dengar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Ridho Al-Faruqi. Saya alhamdulillah mungkin lebih ke diberi amanah sebagai marketing communication di Aksi Cepat Tanggap Ciamis ini. Ini adalah salah satu cabang ya dari Aksi Cepat Tanggap yang sangat besar itu di Indonesia. Oke, berarti ini ACT ini udah nasional berarti? Udah nasional gitu. Jadi baru buka ini di bulan Juni tahun lalu, lebih awal lagi ya, di April kayaknya. Enggak untuk di Ciamis maksudnya? Iya. Oke. Berarti Arido ini juga termasuk founder kalau gitu apa? Oh bukan untuk sih, kalau founder mah kita cuma kayak cabangan aja gitu. Oke. Ya. Jadi kita mungkin bicara sejarah kalau begini. Oke, boleh silakan. Karena aku sendiri kepo sendiri nih ya. Maksudnya untuk aksi sebagus ini aku pengen tahu sejarahnya seperti apa, terus aksi segala macam juga pengen tahu. Nah, mungkin kita kilas balik ke kejadian tsunami di Aceh itu ya. Itu di tahun 2005 gitu. Ya, tahun 2005 mungkin tepatnya di 21 April gitu. Nah, waktu itu aksi cepat tanggap mungkin dengan gerakan yang cepat ya gitu. Itu kan bahasa Inggrisnya ACT. Oke. Jadi langsung present gitu pada saat itu juga gitu, ACT. Jadi mereka melakukan sebuah aksi kemanusiaan gitu, memberikan kesejahteraan kepada mereka yang terdampak ke bencana alam gitu. Oke. Berarti pas aksi itu belum ada nama ACT, apa udah ada? Udah, jadi kita langsung spontan aja ACT gitu. Oke, maksudnya secara lembaga udah kebentuk apa karena belum. Ada tragedi itu terus ya mau kesadaran naluriah yang nature aja gitu. Oke. Jadi itu mereka langsung turun gitu dalam satu tim gitu dan melakukan pemulihan, renovasi tempat gitu dan membangunkan shelter, membagikan pangan dan makanan dan juga kayak
kasur, terus selimut yang hangat gitu. Karena kan itu waktu itu udah diratakan sama gelombang. Iya, oke. Karena mau nggak mau ya itu kan kejadian yang ya massal ya. Jadi yang paling urgent pada saat itu, yang paling primer pada saat itu adalah ya sandang dan pangan, maksudnya ya, pakaian, selimut segala macam, makanan pokok segala macam. Dan yang tergerak itu waktu itu mungkin tercatat nggak berapa orang, maksudnya yang menggagas ini? Nah, yang menggagas ini kita sebut founder kita, Pak Ahyudin. Oh ya, beliau ya. Iya. Pak Ahyudin itu salah satu penggagas atau founder kita untuk membangun ACT dari awal gitu. Oh, luar biasa sekali Bapak ini. Dan dia itu asal Tasikmalaya. Aslinya Tasikmalaya. Wah, luar biasa sekali ya. Iya. Deket ya, kota tetangga. Okay. Lalu kita lanjut lagi gitu. Setelah kejadian tersebut gitu, ternyata pasca bencana ini masih banyak masalah gitu. Karena ada mereka yang kehilangan pekerjaan. Oke. Ada mereka yang kehilangan tempat tinggal gitu. Dan kita ini secara naluriah ya untuk bertahan hidup gitu tentu harus membangun fondasi gitu. Dan waktu itu langsung kita buatkan shelter gitu. Dan setelah shelter jadi membuat suatu community di situ gitu. Itu belum selesai juga. Mereka setelah kita berikan pasokan pangan, makanan gitu, itu tidak cukup sampai sana gitu karena mereka juga harus mandiri suatu saat nanti gitu. Makanya kita Aksi Cepat Tanggap pada saat itu langsung berinisiatif menggalang donasi gitu untuk ke tsunami Aceh pada saat itu. Nah, lalu didukung oleh kepedulian orang-orang yang bersosial tinggi. Kita alhamdulillah ya menjadi sebuah institusi yang besar gitu, lembaga atau yayasan, you name it. Itu sekitar tahun 2012. Itu secara legalnya apa? Secara legal ini mungkin di tahun 2014 ya. Jadi kita ini tahun 2005 nih, itu titik awalnya ada bencana besar. Lalu kita langsung berpikir keras gitu karena pasca bencana banyak sekali kejadian-kejadian. Berarti emang jalur indie dulu yang penting. Iya bener. Maksudnya yang penting gimana nih, ini kan urgent nih. Ya kan kalau misalkan ngejarnya ini kan legalitas segala macam kan agak lama ya. Karena yang paling urgent kan ini teman-teman kita yang terdampak bencana, ya udah aksi dulu aja gitu ya. Iya betul. Mantap sih langkah yang tepat. Nah setelah aksi awal gitu, yang primer gitu ya, ada aksi-aksi sekunder gitu. Seperti kita membangunkan shelter itu sampai ke rumah tinggal layak huni, itu yang sekunder. Waduh, itu mah dahsyat banget sih, dahsyat banget. Iya. Jadi setelah itu dari 2005 sampai 2012 kita membentuk tim-tim, kita mencari partner-partner untuk menyuarakan suara mereka yang terdampak itu kepada korporasi, kepada perorangan juga gitu. Kita bicara korporasi di sini karena memang sekarang dunia adalah dunia yang sangat maha besar gitu ya. Dan kita harus berani menghadapi dunia tersebut, dunia yang kapital tersebut. Karena kita memiliki yang lebih maha kapital gitu. Jadi kita memiliki spirit itu gitu di dalam benak kita. Nah itu sih kayaknya yang ngedorong ya, dan juga teman-teman bisa terjun ke sana. Karena gini ya, banyak juga rekan-rekan kita yang mungkin secara finansial cukup untuk sodako segala macam, cuma karena mereka beliau belum tergerak, terus juga bingung jalurnya kemana. Jadi ketika bikin ini atau teman-teman semua tergabung dalam ACT, justru jadi solusi yang nyata. Karena teman-teman kita yang mungkin secara finansial lebih atau cukup bahkan lebih, ketika mereka nggak tahu jalurnya agak bingung juga. Nah jadi mungkin ACT ini juga sebagai wadah juga ya yang bisa segala macam yang bisa menyalurkan rekan. Mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut mungkin ya. Nah, mungkin sejarah lagi gimana nih ya? Langsung aja dari 2012 itu kan secara nasional ya. 30 provinsi mungkin ya. Udah kita pasang di masing-masing spotnya, satu cabang, satu provinsi satu.
Dan mungkin ada sekitar 100 kabupaten atau kota gitu. Itu maksudnya kantor atau gimana sih itu? Jadi responsable gitu, yang mewakili kami gitu. Volunteer atau volunteer gitu. Oke. Volunteer dan juga ada staff gitu. Oke. Berarti 30 gitu ah. Iya. Dari 2012 lalu kita beranjak lagi ke 2014. Di mana global gitu. Alhamdulillah kita sudah akuisisi mulai dari Timur Tengah, Indochina, lalu Turki gitu, sampai ke Palestina gitu. Luar biasa. Pada akhirnya kita harus selalu menekankan kepada diri kita sendiri bahwa kita berpegang teguh pada 3 prinsip, yaitu humanity, volunteerism, and philanthropy. Oke, itu semacam 3 pilar yang dipegang mungkin ya oleh ACT dalam aksi-aksinya. Oke. Nah, ada lagi nggak mungkin yang kita perlu tahu nih, yang urgent atau tentang sejarah apa segala macam? Ya sampai situ kita sudah agak sedikit terbuka ya, dan kita juga bangga ternyata pendirinya orang Tasik gitu. Orang Tasik, dan bisa kontribusinya besar sekali bagi teman-teman yang terdampak bencana segala macam, dan bagi yang nyumbang juga nggak bingung juga nanti mungkin USB-nya harus ke siapa dulu, konektornya kayak gitu. Ada lagi nggak yang mau disampaikan, atau secara umum deh sosial ini sepenting apa sih? Nah, mengingat bahwa manusia adalah makhluk yang sosial gitu, itu memang bahasan yang sangat klasik gitu. Tapi ini menjadi suatu hal yang sangat penting gitu, bahwa manusia apabila dianalogikan seperti sisir gitu ya, nah itu kan bisa merapihkan rambut gitu, bila disatukan gitu. Tapi apabila dia hanya berdiri sendiri gitu, dia tidak akan menjadi apa-apa. Dan kita memang suatu komunitas yang menyatu gitu. Kita ini memperjuangkan umat dengan penuh keikhlasan gitu. Dan ini adalah sebuah amanah yang besar gitu, dan kita setiap hari berjuang di situ gitu. Saya berjuang setiap hari untuk menyuarakan suara-suara mereka gitu, entah itu di dunia maya gitu. Anak sekarang nggak tahu kayak dunia maya, di dunia digital gitu, mungkin itu di sosmed gitu, atau ada juga kami yang menyuarakan secara offline langsung gitu, dalam artian dia bertemu langsung dengan orang gitu. Dia berusaha menyentuh sisi dalam dari orang tersebut gitu, bahwa kita memang benar-benar membutuhkan kemanusiaan di sini. Dan tidak sedikit orang yang terjun ke lapangan, karena volunteerism ini adalah is a must. Bahwa manusia ketika dia sudah terketuk rasa kemanusiaannya gitu, dia akan bervolunteer, dia akan mewakafkan gagasannya, dia akan memberikan yang terbaik gitu, bahkan sampai keluar pulau pun dia pasti pergi gitu. Aku jadi ingat ini ya, berarti kalau aku boleh ngomong soto ya, kayaknya Bruce Wayne Batman ya, Peter Parker, Tony Stark. Harusnya mereka gabung ACT dong. Maksudnya nggak gini loh, karena aksinya itu nyata, aksinya nyata, real. Ya daripada ikut terbang-terbang, tapi kan ya yang nggak terlalu ngaruh juga. Karena yang terpenting itu kan kesejahteraan masyarakat apa segala macam. Terus ketika tadi bilang bahwa orang yang sudah istilahnya ketouch hatinya tuh, itu bisa menguakapkan pikirannya, mewakafkan tenaganya, atau mungkin kalau dia punya finansial yang lebih dan cukup juga bisa mewakafkan itu. Berarti makanya tadi semacam bergelir ya, sosialisnya bisa face to face gini, bisa juga lewat media sosial. Karena mau nggak mau teman-teman milenial tuh mungkin lebih ke touch kalau misalkan nonton konten di YouTube yang sedih-sedih atau di TikTok apa segala macam tuh bisa jauh. Oh iya bener ya, sedekah aja nih penting kayak gitu. Oke. Tapi sejauh ini efektif mana nih antara ngomong yang face to face atau mungkin juga lewat medsos? Orang tuh lebih ke trigger ke sejarahnya, lebih kemana yang paling gede? Sebenarnya kalau saya pribadi ya gitu, karena saya berada di masa peralihan antar non gadget ke gadget. Jadi kalau bertemu langsung dengan orang dan menyampaikan gagasan bahwa kemanusiaan ini penting, bahwa kemiskinan ini ada gitu di belakang kita dan harus kita bantu, dan kita bertemu dengan orang itu
melihat matanya dan dia mengerti apa yang kita ucapkan, dia tahu gitu. Apa yang kita butuhkan gitu. Ketimbang dengan cara yang sekarang ini gitu, media sosial gitu. Tapi mungkin ini lain cerita bagi generasi digital native gitu. Justru mereka kadang lebih ketat kalau misalkan nonton video sedih-sedih, lihatlah ibu ini jualan gak laku-laku pakai background sedih, baru wah sodako gitu. Padahal ketika dia keluar rumah ya bibi-bibi dagangnya biasa wae gitu. Tapi ketika lihat di Facebook, wah ini bibi ini begitu menyedihkan, didoain gitu. Padahal pengennya si bibi ya dibeli aja, nggak harus dikomen gitu. Jadi mungkin bener kalau bagi kita yang udah lumayan om-om ya, justru pola komunikasi yang real gini tuh jauh lebih nyaman. Tapi mungkin bagi teman-teman Gen Z apa segala macam tuh, jadi ketika lewat medsos tuh, jadi makanya ya mungkin ACT juga ya bergerilya aja gitu. Dua-duanya yang softwarenya, yang hardwarenya dijalani untuk itu. Ya makanya saya juga sebenarnya menemukan suatu teknik ya gitu. Itu gimana? Di balik saya melakukan penggalangan berikut penyuaraan filantropi ataupun kisah-kisah humanity secara online ya gitu. Setelah ada anak-anak gen native digital itu yang nge-DM gitu. Nah, saat itu juga gitu saya langsung DM balik. Saat itu juga saya telepon. Paling dekat itu telepon karena dia bisa mendengarkan suara gitu. Dan suara ini kan kita bisa merasakan filler sound gitu. Oh iya. Vibration ya, ada vibes yang awkward tuh kita tahu gitu kalau lagi teleponan gitu. Ya benar. Ya karena mau nggak mau suara itu kan gaib ya, cuma getaran tapi itu bisa meluluhkan, bisa apa segala. Makanya pada saat saya telepon gitu, kamu tertarik dengan ACT? Oh iya Kang, tertarik banget. Besok datang ke kantor gitu. Nah, besok tuh langsung datang tuh anaknya dia. Dan ternyata dia tuh seorang MC kondang. Gitu, di Ciamis. Pasti terkenal lah. Kenal juga Kang Jam-Jam sama dia gitu. Karena senang cuap-cuap gitu sambil beria-ria gitu. Udah aku tahu komunitas teman kita itu. Dia langsung gitu mempromosikan apa yang kita ikhtiarkan gitu. Lewat media dia gitu. Dan mungkin itu di balik dia juga followersnya itu juga kan pasti anak-anak muda gitu. Sangat terbantu. Jadi maksudnya orang-orang yang nipu lewat handphone aja pede kan ya, dan orang-orang bisa ketipu apalagi karena ini aksi kebaikan. Jadi ya memang harus cepat dan harus tanggap. Nah, selain nih nanti juga ada rekan-rekan yang lain, tapi sebelum itu ada nggak hal-hal yang mau sampaikan nih dari premis dasarnya, dari sejarah ACT-nya, atau mungkin juga ada unek-unek tentang sosial juga, apapun boleh. Mungkin kita langsung ke technical aja gitu ya. Lebih ke kita harus tahu nih bahwa di internet ini ada yang namanya indonesiadermawan.id. indonesiadermawan.id. Itu website atau? Yes. Oke. Itu adalah website platform digital karena sedekah zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu harus ngetok pintu tengah malam sambil gotong-gotong gitu. Sekarang di dunia yang serba mudah ini pasti bersedekah lebih mudah lagi. Gitu ya. Gitu. Jadi bisa kapan aja bersedekah lewat platform tersebut. Jadi kita tambahin aja di depannya Ciamis. Lalu indonesiadermawan.id. Nanti mungkin akan diedit di sini ya teman-teman ya. Gimana sih, coba bisa diulang? Ciamis.indonesiadermawan.id. Gitu ya. Jadi semoga di balik sana ada sahabat dermawan gitu, dan termasuk nih ya mungkin yang nonton pertama ini siswa dari sekolah menengah atas plus Darussalam gitu, yang memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi gitu. Kunjungi di laman tersebut, lalu resapi setiap kisah-kisahnya. Itu banyak menu-menu amal soleh itu di sana. Oke. Nah berarti untuk apa ya? Bukan objek ya. Untuk barang sendiri yang disedekahkan itu bebas lintas genre. Maksudnya mau berupa barang kah atau gimana sih ya? Iya, bebas. Bebas. Sekecil-kecilnya, sebesar-besarnya. Maksudnya gimana? Jadi sekecil-kecilnya yang kau punya, itu bisa menjadi amalan
karena seperti biji jagung itu. Oke, miskala dzarratin khairan yarah. Masya Allah. Miskala dzarratin sebesar atom itu sekecil apapun juga efeknya mungkin gede bagi teman-teman yang membutuhkan. Kayak bagi kita iya cuma mie instan satu lah nggak apa gitu. Mungkin bagi teman-teman di sana yang sangat membutuhkan kelaparan ini sangat berarti. Iya, bener-bener sekecil-kecilnya sebesar-besarnya. Diksi yang keren. Oke, berarti itu ya actionnya. Terus ada lagi nggak platform yang lain atau medsosnya atau apanya? Medsosnya itu act.ciamis. act.ciamis itu apa? Instagram apa? Instagram. Kalau YouTube ini ada aksi cepat tanggap Ciamis. Oke. Di Facebook juga ada aksi cepat tanggap Ciamis. Di Twitter juga ada. Itu act_ciamis. Oke. Pakai underscore. Soalnya udah taken. Oke. Ya. Oke, TikTok baru nih, baru-baru banget kemarin. Ya, emang harus TikTok sih wajib. Gak bisa ngikutin banget, susah banget itu anak-anak muda sekarang sangat cepat deh gitu pergerakannya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang mau menyedakohkan talentnya sebagai nanti konten creator di TikToknya Aceh itu juga mungkin boleh ya. Boleh banget gitu. Boleh banget ya. Minimal apa yang kita bisa sedakohin gitu ya, mau tenaga, pikiran, talent juga it's okay. Good. Nah, sebelum nanti teman-teman setelah nih ada nggak sih apalagi gitu yang mau disampaikan, karena ini sekali lagi dia the real superhero ya kalau di sini adalah ACT, karena Avengers kan ya di Amerika jauh terus juga fiksi gitu. Kalau teman-teman ini kan nyata untuk menolong sesama. Mungkin basic aja ya, khairukum anfa'uhum linnas. Oke. Itu ya. Jadi mungkin ini pesan terakhir gitu ke teman-teman siswa ataupun mungkin ada mahasiswa ataupun masyarakat internet gitu. Saya gak mau bilang netizen, takut beda konotasinya. Ingat-ingat bahwa setiap kebaikan yang bermanfaat bagi orang lain itu ganjarannya luar biasa. Dan itu harus selalu kalian keep gitu dalam diri kalian dan implementasikan menjadi sebuah aksi gitu. Karena kalau pun itu sebuah pemikiran, kalau hanya di dalam pikiranmu sendiri tidak menjadi gagasan orang lain, itu tidak akan ada berarti. Jadi usahakan ada sesuatu yang berarti, bermanfaat bagi teman-teman di lingkungan gitu kan. Oke, luar biasa ya. Dan itu enggak ini sih bukan mainstream, karena kita suka lupa. Justru sesuatu yang keren tuh ya kalau kita bisa manfaat dengan orang lain. Justru teman-teman apa ya, memang sederhana ya diksi itu, tapi memang sangat ngefek, karena justru kita akan mempunyai hati yang besar dan merasa kaya justru setelah kita berbagi. Aneh sekali ya. Justru kalau misalkan kita punya sesuatu, ya, baik itu berupa uang segala macam, kalau kita keep sendiri kita merasa miskin. Tapi kalau misalkan kita sudah bisa ngebagiin ke orang, hati kita bisa jauh lebih gede. Efek sebab akibatnya kayak gitu. Bahkan juga dibahas di Law of Attraction, di segala macam hal yang berkaitan dengan juga termasuk fisika kuantum juga sama ngobrol kayak gitu. Keberlimpahan kita akan merasa lebih gede kalau kita justru menyedakohkan apa yang kita punya ke orang lain. Oke, Arido, terima kasih banyak. Sama-sama. Sejarah dan lain-lainnya sangat bermanfaat, dan juga teman-teman yang belum mengenal jadi semakin mengenal tentang ACT. Setelah ini ada siapa aja? Coba di present dulu. Ada 2 lagi ya. Nanti wajah-wajahnya bakal kelihatan. Oke, namanya siapa aja itu? Siapa? Kang siapa? Surprise aja nanti. Surprise aja nanti. Oke, kalau gitu Arido terima kasih banyak. Silakan teman-teman ini mungkin bisa langsung menggantikan. Ouch. Silakan. One more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di episode 21 dan masih bersama Aksi Cepat Tanggap, dan kita sekarang bersama 2 orang yang berbeda. Assalamualaikum, Akang-akang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dikenalin dulu, Kang? Dari siapa dulu nih? Saya dulu mungkin ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Andre Rian Mulyana. Saya di ACT posisinya sebagai program development. Oke. Memang yang bertugas untuk membuat sebuah program, baik itu di lokal, nasional maupun di global, Kang. Dan juga saya memastikan bagaimana si program tersebut bisa tersalurkan atau sesuai dengan si penerima itu betul-betul layak gitu, Kang. Oke. Nah,
Nah nanti mungkin ini penting sekali ya kalau kita nanti kalau tadi aku di awal sama Arido ngomongin pondasi segala macam ideologi tentang sosial dan lain-lain, nanti kita lebih ke praktikal. Nanti juga silakan presentasi segala macamnya yang teman-teman juga pasti ingin ketahui, segala macam program yang terdekat, yang terjauh, juga mungkin ada program yang sudah berjalan apa segala macam, nanti bisa diobrolin. Sebelum itu dulu boleh perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kalau saya Fuji dari partnership ACT Ciamis. Oke. Itu bagian menjalin hubungan kemitraan dengan elemen masyarakat. Oke, berarti kalau ini lebih ke hubungan yang sosial, yang maksudnya kerjasama atau segala macam mengatur. Betul. Jadi kalau saya pada intinya tugas utama saya adalah menjalin kemitraan untuk mengikhtiarkan atau melaksanakan program yang sudah dibuat oleh Kang Andra. Oke. Gitu. Kalau Kang Andra berarti produknya, kalau saya nanti membantu mengikhtiarkan mungkin kalau dalam ini dananya lah ya. Oke. Itulah kenapa sekarang teman-teman tahu kenapa ini sepaket ya, karena emang tidak bisa dipisahin. Yang bikin programnya, yang misalkan action langsung ke lapangannya. Ini dari siapa dulu nih? Aku boleh siapa aja nih? Dari siapa saja. Oke, program dulu aja kali ya. Program dulu aja. Nah, silakan. Ini tadi kita sudah bicara sama Arido tentang ideologi apa segala macam. Nah, sekarang untuk program sendiri yang real, yang down to earth, yang nyata, yang basah dari ACT itu seperti apa? Yang sudah dilakukan atau mungkin yang sedang direncanakan. Monggo. Oke, baik. Tadi mungkin menyambung dari apa yang disampaikan oleh Kang Rido, bahwa kalaulah Kang Rido tadi disebutkan yang mengkampanyekan. Oke. Nah, saya ini adalah yang membuatnya. Oke. Jadi yang meng-create sebuah program, baik itu di skala lokal, nasional maupun global. Karena memang tadi disampaikan bahwa ACT itu sendiri ruang lingkupnya ini sudah global. Artinya implementasi kita, program kita ini sudah sampai ke luar negeri. Termasuk kantor kita pun memang ada 2 kantor perwakilan di Gaza dan di Turki, Kang. Wah, luar biasa sekali. Kemudian saya di sini di cabang, perannya seperti apa? Karena memang saya terjun langsung bertemu dengan para penerima manfaat, bagaimana mereka ini kesusahan memenuhi kebutuhan harian, bahkan untuk makan sendiri pun mereka kesusahan. Nah, saya bertemu langsung, jadi saya berbicaranya terkait data, Kang. Terkait data. Seperti kita ketahui bahwa di Ciamis ini tentulah masih banyak masyarakat prasejahtera ya, utamanya memang di daerah-daerah pelosok. Nah, yang memang sekarang kita angkat ini di program lokal, ini khusus untuk program untuk lansia, Kang. Nah, macamnya itu programnya bermacam-macam, mulai dari ada kebutuhan harian untuk pemenuhan kebutuhan pangan, kemudian ada pula untuk renovasi rumah, untuk biaya kesehatan, bahkan ada juga yang sifatnya pemberdayaan ekonomi, dan itu semuanya sudah kita lakoni ya, sudah kita laksanakan di cabang tapi memang terlepas dari itu ada program yang memang maksimal, ada juga yang memang kurang maksimal. Nah, ini makanya kembali lagi kepada respon dari donatur kita di wilayah lokal. Sejauh ini memang di wilayah Ciamis ini bisa disebutkan bahwa karakteristik donatur lokal ini mereka ini sebetulnya sudah punya program kemanusiaan sendiri. Maka dari itu mungkin kita di sini di ACT adalah posisinya sebagai mungkin pastabikul khairat, Kang. Jadi berlomba dalam kebaikan. Nah, sejauh ini memang respon dari donatur yang di wilayah lokal ini kurang begitu maksimal gitu. Sehingga sejauh ini selama kita berjalan di Ciamis kurang lebih sekitar 10 bulan. Kebanyakan memang program yang diimplementasikan di lokal ini dari luar donaturnya gitu. Dari luar kota dari luar Ciamis. Bahkan ada yang di Jakarta, ada yang di Papua, ada yang di Kalimantan, dan masih banyak yang lain. Berarti kira-kira faktor yang mendasari itu apa ya? Maksudnya rekan-rekan yang sesama kita yang di Ciamis agak sosial kah, yang maksudnya sosialisasi kah yang kurang atau
faktornya? Nanti itu sebetulnya nyambung ke Fuji. Nyambung sama Kang Gitu Fuji. Ya karena Ayang mungkin terjun langsung ke grassroots ya. Nanti bisa dijawab langsung. Nanti mungkin bisa dijawab juga sama Kang Puji, cuman ingin menambahkan saya juga. Jadi sebetulnya di wilayah Ciamis ini dari segi kemanusiaan cukup antusias, Kang. Kemarin saja dibuktikan pas ada kejadian Semeru ya, Semeru. Oke. Yang memang lagi hangat-hangatnya kemarin itu kurang lebih ketika kita menginformasikan bahwa di Semeru ini butuh pertolongan kita nih, butuh bantuan kita. Ayo kita bersama-sama gitu, bersama ACT, ayo galang donasi ataupun apa yang bisa kita berikan untuk mereka gitu. Nah, kurang lebih kemarin responnya sangat baik, Kang. Sekitar 25 komunitas ini tergabung. Wah, luar biasa. Mereka dengan antusiasnya melakukan penggalangan dana di wilayah kampusnya, kemudian di wilayah di masyarakat, kemudian di pasar, dan ada juga yang melakukan penggalangan dana di secara online gitu. Oke, bahkan aku juga menyaksikan di teman-teman kan juga sama ya. Bahkan juga ada yang gabung juga di teman-teman yang humanities sector tuh, Brother and Friend. Luar biasa lihat teman-teman yang musisi yang suka di panggung segala macam turun ke jalan dan menyuarakan kegelisahannya, menyuarakan untuk ngajak teman-teman, yuk kita sedekah untuk saudara kita yang ada di Semeru. Itu wah, dahsyat sih anak-anak muda ini gitu. Makanya pas saya bilang ada berapa komunitas tadi ya? Sekitar 25. Wah, dahsyat sih itu luar biasa. Tapi memang ini untuk momen-momen tertentu, kan. Nah, terlepas dari itu memang kita juga punya program lokal yang memang setiap bulan, setiap minggu itu harus ada implementasi kita di lokal. Nah, kita kesulitan untuk program-program yang seperti itu yang sifatnya basic gitulah. Nah, karena memang yang tadi sifatnya insidental ya, karena ada faktor alam, kemudian mereka tergerak gitu. Nah, kita yang kesulitan itu di program yang basic tadi gitu. Jadi program harus berjalan sementara hasil dari penggalangan kurang gitu. Gitu. Dan itu ternyata faktornya memang di wilayah Ciamis banyak juga yang yang secara mandiri melakukan program sosial. Ya, kita menyikapinya itu hitung-hitung pastabikul khairat gitu. Mereka juga punya program kemanusiaan, kita juga program kemanusiaan juga gitu. Gitu. Wah, luar biasa sih. Nanti ini biar ini ya. Kalau sendiri yang praktikal yang di grassroots gimana yang tangkap? Kenapa tadi kok misalkan menurut data ya yang untuk program apa tadi Jompo atau apa istilahnya? Istilahnya itu kita namanya program Sahabat Asuh, Kang. Sahabat Asuh. Jadi dalamnya itu ada beberapa segmen. Oh, jadi nggak cuma satu. Apa aja itu? Itu ada program untuk duafa juga. Duafa. Kemudian ada program lansia. Lansia, sorry di sini lansia. Sahabat petani juga. Sahabat petani. Ada sahabat pelajar. Kemudian ada sahabat guru juga, sahabat dai juga, macam-macam. Oh, berarti ada banyak ya, ada banyak jaringan saudara. Program yang kita create di cabang itu sangat-sangat banyak. Oke. Nah, sekarang ke tadi faktor apa sih kok teman-teman dari luar kota jauh lebih antusias dalam bab yang tadi itu? Ya baik, jadi kalau misalkan kenapa untuk donasi itu masih didominasi oleh masyarakat luar Ciamis, yang notabene sebetulnya programnya itu justru harusnya kita tuh lebih menggerakkan donatur atau peragninya di wilayah Ciamis, lebih tepatnya Ciamis, Banjar, Pangandaran kan yang merupakan wilayah wilayah coverage areanya ACT Ciamis itu. Nah, yang pertama masing-masing staff itu kan memiliki relasi atau database masing-masing, mungkin ya di tempat kerja sebelumnya atau mulai dari teman gitu. Nah, biasanya jadi kita sebelum mengajak yang dari luar gitu, yang paling mudah itu kan yang ada dulu di kontak handphone kita. Misalkan dengan cara broadcast. Dimulai dengan orang yang paling dekat dulu mungkin. Betul. Bisa dengan cara sapa, dengan broadcast dan lain sebagainya. Mungkin atau mereka juga ada teman-teman mungkin yang kita pasang status tentang program itu, mungkin mereka tergerak lalu berdonasi. Nah, itu mungkin salah satunya. Nah, terus yang kedua
ACT sendiri kalau di Ciamis itu kan belum genap 1 tahun kan. Oh iya. Jadi tadi kurang 10 bulanan. 10 bulan, oke. Itu jadi belum terlalu banyak untuk diketahui. Nah, terus yang selanjutnya, nah itu kan sebetulnya merupakan tugasnya partnership. Itu untuk penetrasi atau bermanuver ke seluruh elemen masyarakat. Gitu. Nah, untuk mengajak dan menginformasikan bahwa kita tuh punya program A, B, C sampai Z misalkan. Nah, A, B sampai Z itu butuh akan berjalan bila mana dananya terkumpul gitu. Ada dananya dari mana, ya itulah tugasnya partnership untuk mengajak seluruh elemen masyarakat yang ada di Ciamis, mulai dari masjid, sekolah, kampus, pengusaha, terus instansi swasta dan pemerintah. Nah, cuman dikarenakan keterbatasannya personel, gitu. Karena di cabang kita sendiri itu semuanya satu kantor itu hanya ada 6 orang staff. Oke, berarti emang mau nggak mau trouble salah satunya ada SDM mungkin ya. Betul. Ininya. Nah, maka dari itu kami dari ACT itu mengajak sebanyak mungkin relawan. Entah itu relawannya, karena di ACT sendiri itu juga memiliki komunitas, yaitu MRI kan, masyarakat relawan Indonesia. Oke. Itu, dan RFI, relawan filantropi Indonesia. Nah, khususnya kalau untuk MRI itu lebih umum. Gitu, lebih umum, entah itu mau jadi relawan filantropi boleh, atau mau jadi relawan pada saat implementasi, artinya yang penyaluran gitu, penyaluran bantuan itu dibantu oleh RFI juga. Nah, teman-teman yang jadi relawan segala macam, range usianya bebas, kamu mau usia kuliah boleh atau segala macamnya. Betul. Betul. Kalau untuk menjadi relawan sendiri itu tidak ada ketentuan usia. Artinya yang penting memiliki modal semangat kemanusiaan lah ya, memiliki itu, memiliki, kalau misalkan karena sifatnya relawan, jadi yang penting pada saat mau anak sekolah, berarti kalau anak sekolah misalkan Sabtu Minggu pada saat libur, atau misalkan di luar jam di luar jam sekolah, atau kalau misalkan untuk kami juga di sini ada beberapa dari teman-teman MRI itu yang tergabung itu dari pensiunan kan, yang sudah purna bakti atau purna tugas itu bergabung dengan kami gitu. Itu dan artinya kita mulai dari tingkat sekolah untuk para pelajar sampai pensiunan itu kita rangkul semua. Karena betul ya, karena benar ya, untuk berbuat baik tuh yang nggak harus usia tertentu aja kan, maksudnya bagi rekan-rekan yang mungkin sudah purna tugas, tadi bagi teman-teman yang masih juga teenager, remaja segala macam, boleh sekali menyumbangkan tenaga segala macam pikirannya untuk kemanfaatan luar biasa. Nah, Akang sendiri ini selain program yang sudah berjalan, kendala terbesarnya apa sih, Kang? Karena tadi kan personal cuma sedikit, sementara Ciamis gede banget. Nah, selain itu kira-kira apa lagi, Kang? Kendalanya yang pertama mungkin jadi kita juga membuat program itu si program tersebut harus betul-betul terimplementasi di cabang. Kendalanya mungkin yang pertama, kayak kita misalkan melakukan sebuah asesmen nih ke sebuah daerah. Isunya misalkan lansia misalkan. Nah, ketika kita tidak bisa mengimplementasikan si bantuan tersebut, kadang-kadang dari kita dari ACT sendiri memang punya perasaan tidak enak seperti ke si penerima manfaat itu sendiri. Tapi memang Kang, sejauh ini memang alhamdulillah ya, dari awal sampai akhir alhamdulillah program yang kita create ini tidak ada yang tidak terimplementasi. Artinya memang hanya perlu waktu saja. Ada yang cepat, ada juga memang yang lambat gitu. Nah, itu kurang lebih faktornya tadi. Jadi penghimpunannya tidak maksimal sehingga programnya mungkin kepending gitu. Tapi alhamdulillah dari mulai program yang sifatnya pemberdayaan, wakaf, kemudian yang sedekah itu alhamdulillah hampir sebagian besar terimplementasi gitu kan. Jadi kita punya persepsi bahwa
tadi ada program yang lokal, ada yang nasional, ada yang global. Jadi yang jauh kita bantu, yang dekat apalagi. Oke, itu juga slogan atau apa gimana Kang? Apa ya? Ya boleh di. Iya. Dan itu yang harus dipraktekkan kan gitu kayaknya. Luar biasa. Akang ini nih, saya tadi ya selain alhamdulillah ya barusan ternyata sudah terjawab tuh rekan. Bahkan ini juga sebagai salah satu apa ya syiar juga bagi rekan-rekan yang mungkin belum sama sekali mengena dan ternyata di kita ada komunitasnya. Jadi bagi rekan-rekan yang mungkin terbersit dan aduh bingung gimana ya cara nyalurin yang benernya, atau juga ya mungkin banyak sekali teman-teman yang ke-trigger dan pengen melakukan hal baik, ya silakan juga boleh datang ke kantor mungkin ya. Ke kantor boleh, hubungi medsosnya juga. Ya, boleh sekali. Jadi tadi yang disampaikan oleh Kang Puji bahwa kita itu di cabang hanya 6 orang, stafnya hanya 6 orang gitu kan. Otomatis kan kita nggak mungkin bisa bergerak membantu masyarakat yang sedemikian luasnya dari Ciamis, Banjar bahkan sampai Pangandaran, nggak mungkin di-cover sama 6 orang. Untuk itu kita memang membuka kesempatan untuk beramal, kemudian ya intinya bergerak di bidang dunia kemanusiaan pada siapapun. Usianya tidak dibatas, silahkan. Bahkan di kita sendiri Kang, di ACT Ciamis alhamdulillah sudah tergabung XX pejabat di wilayah Ciamis. Wah, alhamdulillah. Ada kayak ASDA 2, ASDA 1, mereka ikut tergabung juga. Ya, alhamdulillah. Ya awalnya mereka kayak penasaran juga apa sih ACT itu apa sih gitu. Kemudian mereka melihat, mereka mencoba ikut, alhamdulillah mungkin mereka melihat aksi nyata kita, akhirnya sampai sekarang mereka ikut-ikutan gitu kan. Ya, justru jadi setiap kali ada program di mana mereka menanyakan, mereka yang aktif menanyakan sendiri, ada program apa nih? Ayo kita bareng-bareng gitu. Ya, karena gini ya, teman-teman di birokrasi itu agak sedikit bosan dengan opini dan gagasan. Jadi ketika teman-teman dari birokrat melihat rekan-rekan ACT ini yang bergerak langsung nyata, langsung wah ini dia gitu. Jadi sangat-sangat menarik sih dan luar biasa itu. Dan memang yang paling penting Kang, bahwa kita di ACT ini kita itu tidak ada afiliasi dengan siapapun, termasuk dengan pemerintah, dengan partai politik atau dengan siapapun yang punya kepentingan gitu. Tapi memang kita tidak fanatik dengan pemerintah. Ya kita membersamai untuk membersamai pemerintah kan. Selama kita belusukan di wilayah, di pelosok itu banyak sekali calon yang harus kita bantu itu yang belum tersentuh sama sekali oleh pemerintah. Nah peran kita di sini di ACT mungkin lebih kepada membersamai pemerintah. Oke. Itu ya, sih luar biasa. Jadi diksi yang pas memang membersamai ya. Membersamai pemerintah. Jadi featuring lah ya. Maksudnya ACT ini organisasi yang merdeka, maksudnya tidak didikte oleh organisasi kapital segala macam, berdiri sendiri, tapi juga boleh menyertai rekan-rekan government yang juga ingin berbuat baik. Nah, oke, mungkin ini the last question untuk teman-teman ACT. Banyak mungkin dari rekan-rekan yang baru mendengar atau mungkin juga sudah beberapa kali melihat aksinya rekan-rekan. Kenapa sih kalau ada yang nanya kenapa harus ke ACT, kenapa USB atau konektornya harus ACT gitu? Karena ini mungkin teman-teman pengen tahu juga dan kepo juga. Mungkin silakan sama mau yang Uji boleh atau boleh. Ya. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, yang pertama, setiap program yang kita ikhtiarkan, kita bantu ikhtiarkan untuk penggalangan dananya itu setelah melalui proses asesmen Kang. Jadi memang benar-benar kita survei, kita teliti langsung ke lapangan melalui oleh Kang Andra, ini tim sebagai tim program yang akan membuat ya katakanlah produk berupa program. Nah misalkan ada rumah tidak layak huni. Apakah memang rumah tidak layak huni itu yang pertama misalnya dihuninya oleh siapa? Terus karakteristiknya seperti apa, itu selain kita terjun langsung ketemu orangnya, juga kita bertanya ke masyarakat sekitar. Jadi apakah kan untuk lebih tepatnya gitu kan, kenapa rumah beliau ini perlu kita ikhtiarkan, yang tadinya rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Waduh, ini penting sekali teman-teman, betul sekali Kang. Jadi alasan pertama harus ke ACT karena memang punya data yang valid, informasi yang bagus, sehingga teman-teman tidak
salah sasaran karena sangat nggak apa-apa sih sedekah dengan harta yang berlebih, tapi kalau misalkan tidak masuk ke sasaran yang tepat akan jadi sangat disayangkan juga. Jadi itulah kenapa ACT begitu sangat teliti dalam riset. Ya, terus apa lagi, Kang? Nah itu karena terus kalau misalkan teman-teman juga sekarang banyak ya bermunculan di berita entah itu di sosial media atau di di portal-portal berita itu yang tentang punten pengemis yang kaya raya, Kang. Bahkan bisa hasilnya itu hartanya itu bisa sampai miliaran. Itu benar, tapi ada, Kang, kayak itu ada dan itu memang valid gitu, makanya saya sampaikan di sini. Iya. Nah, jadi punten kalau misalkan yang tadi, kalau untuk kita mau sedekah ya boleh ke siapa aja gitu. Boleh kapan aja, tidak mesti nunggu ini. Nah, tapi akan sangat disayangkan kalau misalkan dana kita itu diterima oleh yang tidak tepat sasaran. Nah, contohnya yang tadi pengemis itu, jadi kalau yang seperti itu, kalau misalkan kita lihat dan kita baca gitu, semuanya memiliki kesamaan. Jadi pengemis itu bukan lagi kebutuhan, tetapi ya udah jadi profesi gitu, lifestyle. Ya. Lifestyle. Kenapa? Karena memang kalau misalkan dari itu masyarakat Indonesia itu umumnya ya, pada umumnya masyarakat Indonesia pada umumnya itu memiliki rasa kedermawanan yang tinggi, rasa kedermawanannya bagus. Nah, jadi setiap ada pengemis itu pasti berkeinginan untuk memberi. Nah, berawal dari sana ya itulah banyak yang istilahnya ya oknum-oknum pengemis lah yang sebetulnya tidak membutuhkan, tetapi karena ada peluang untuk mendapatkan penghasilan atau income yang banyak ya makanya mereka terjun jadi pengemis. Dan setelah ketahui gitu ya, setelah ditelusuri ternyata ada yang memiliki mobil, atau ada yang kalau misalkan yang pura-pura cacat ternyata setelah ditelusuri ke rumahnya ternyata tidak cacat, itu memiliki anggota tubuh yang normal seperti itu. Nah, insya Allah kalau misalkan untuk menghindari hal seperti itu, insya Allah untuk kalau misalkan rekan-rekan atau teman-teman para agnia khususnya di Ciamis, Banjar Pangandaran atau di seluruh Indonesia, kalau misalkan memang memiliki rasa kemanusiaan atau rasa ingin donasi yang tinggi, maka bisa disalurkan ke lembaga-lembaga yang tepat. Gitu. Itu ya, jadi teman-teman betul fungsi utamanya konektor yang baik tuh begitu ya, teman-teman. Jadi sekarang jadi lebih clear, jadi lebih tahu, juga mungkin para agnia yang nonton juga sudah semakin jelas, jadi tidak ada keraguan lagi. Karena sekali lagi kalau misalkan kita sedekahnya tidak tepat sasaran akan sangat disayangkan. Nah, untuk A sendiri gimana nih ya? Kenapa harus ACT? Kenapa harus ACT? Jawabannya mungkin yang pertama, program yang kita create itu betul-betul banyak. Penerima manfaatnya pun sudah jelas. Tadi jadi ketika kita membuat sebuah program itu ada tahapan yang namanya assessment, Kang. Assessment itu jadi lebih kepada kita menggali informasi bagaimana si penerima manfaat yang kita bantu ini. Kita melakukan assessment itu bisa seharian full, dari pagi sampai sore. Itu kurang lebih kita ingin mendapatkan data yang seakurat-akuratnya, Kang. Mulai dari misalkan pekerjaan dia apa, kemudian keluarganya masih utuh atau tidak gitu. Kemudian anaknya masih ada atau tidak, bahkan sampai hal yang mendetail pun ya, termasuk penghasilan sehari-hari dia berapa itu kita tanyakan, Kang. Nah, kurang lebih ini tujuannya adalah agar program yang kita buat di lokal ini betul-betul tepat sasaran. Kita punya program sekarang yang namanya Sahabat Asuh. Ini ada 12 segmen yang tadi saya sebutkan. Nah, ini kita di bulan ini saja menargetkan si beneficiaries-nya ini harus mencapai 357 beneficiaries. Dan itu semuanya kita assessment by address by data. Jadi satu-satu betul-betul kita assessment gitu. Dan program yang kita berikan itu beragam. Tadi ada yang sifatnya bantuan sehari-hari kayak pangan, bantuan kesehatan, bantuan pemberdayaan, bantuan rumah, dan bantuan yang lainnya gitu. Jadi teman-teman, para agnia, para sahabat dermawan, kalau kita menyapa calon donatur di ACT itu biasanya sahabat dermawan. Sahabat dermawan gitu. Jadi silahkan sahabat dermawan jangan ragu kepada kami, kepada ACT.
ACT Ciamis, insya Allah kami amanah ya, insya Allah dalam menyalurkan program-program kemanusiaan yang kita create di lokal. Dan kita pun untuk warga wilayah Ciamis, kita tidak hanya membantu keluar saja, kita tidak hanya membantu ke Palestina saja, kita tidak hanya membantu di luar kota saja, tapi program lokal pun kita sangat-sangat banyak gitu. Silahkan teman-teman bisa cek di media sosial kita, di platform kita gitu. Di sana sangat beragam program-program lokal yang jauh tidak kalah menarik dengan program-program yang lainnya gitu. Dan itu insya Allah kita punya keyakinan di sini di cabang di Ciamis, insya Allah program yang kita create di sini di lokal akan bisa kita implementasikan. Kita berikhtiar secara secara horizontal mungkin ya, secara horizontal betul dari makhluk ke makhluk ya kan. Kita juga suka menjelaskan ke si penerima manfaat, tolong kita berikhtiar secara dari makhluk ke makhluk, tolong juga si penerima manfaat ikhtiarkan juga secara vertikal ke Allah gitu. Jadi kita balance kan. Mereka berdoa, kemudian kita berikhtiar dari ke sesama makhluk gitu. Jadi semuanya berkesinambungan gitu. Jadi alhamdulillah sejauh ini dengan cara-cara seperti itu, program yang kita buat di lokal ini ada aja gitu rezekinya Kang. Iya, gitu. Alhamdulillah. Itu sih Kang yang mungkin bisa saya sampaikan di podcast kali ini. Mudah-mudahan para pemirsa yang mendengar ya di siang hari ini, mudah-mudahan ikut tergerak, yang kemudian nantinya bisa bersama-sama bersama kita membersamai masyarakat di wilayah Ciamis, kemudian nasional maupun global gitu Kang. Oke. Ya, aduh Kang, terima kasih banyak. Insya Allah ya teman-teman, mudah-mudahan ini menjadi salah satu media syiar juga bagi teman-teman yang saya yakin akan tergerak hatinya untuk sedekah. Dan juga tadi ada jalur yang tepat karena teman-teman ini bergerak sesuai dengan data, sesuai dengan riset segala macam. Jadi sedekahnya teman-teman, mal yang teman-teman keluarkan akan masuk ke orang yang tepat dan sangat membutuhkan. Oke, yang terakhir terima kasih banyak Kang ya. Kang, boleh satu lagi? Boleh. Silakan. Ini buat para Agnia atau sahabat dermawan yang ada di wilayah Ciamis, Banjar Pangandaran, itu yang mungkin memiliki keterbatasan dana tetapi ingin membersamai ACT, itu bisa tidak berupa dana juga. Jadi kita bisa menerima bantuan itu dalam bentuk natura atau barang. Oke, jadi misalkan bahan makanan, kalau atau juga bisa juga bahan bangunan gitu dan lain sebagainya. Itu semua jenis barang insya Allah pakaian layak pakai itu bisa kita terima. Dan bahkan kalau misalkan untuk jadi ini pun sedekah tenaga itu bisa menjadi relawan misalkan, atau misalkan tadi ada yang memiliki kemampuan di digital, itu boleh bisa jadi relawan atau bersedekah skillnya untuk mengelola platform digital kami. Oke. Makasih banyak Kang. Jadi sedekah itu tidak cuma berupa al-malah saja, tapi banyak sekali media-media yang lain ya. Oke, terima kasih banyak Kakang ya. Sehat selalu, sukses selalu. Amin. Mudah-mudahan terus membersamai kita semua dalam aksi kemanusiaan yang ini sangat-sangat penting sekali. Untuk yang terakhir, Indonesia itu merupakan salah satu negara yang punya rasa empati paling tinggi. Ini bisa jadi dua mata pisau, bisa jadi bagus, bisa jadi hanya semacam di TV itu pertunjukan kemiskinan saja. Jadi atraksi saja, ada acara uang kaget segala macam. Hanya kemiskinan ini hanya jadi objek dan tontonan. Nah, sementara yang bagus itu adalah teman-teman yang bergerak di grassroots, di lapangan, dan menyelesaikan semua problem ini dengan cara bergerak dengan real, dengan down to earth, dengan bahasa, dan mau tidak mau dalam hal ini adalah ACT Ciamis. Terima kasih banyak, sukses untuk kita semua, dan kita akan berjumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.